Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu ya, Mbak Yaya ya? Iya, betul. Itu untuk Untuk orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. intinya di sini bahwa bila ada yang menyebutku Tuhan kelak, dia akan kuenyahkan ke neraka. Maksudnya gimana? Enggak, itu ayat 21 enggak dibaca. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Agatha dan Timothy menjawab seorang muslimah bernama Yaya. Menyebut Yesus Tuhan masuk neraka. Mari kita simak debat menarik mereka berikut ini. Boleh tanya nggak Kak untuk Kak Agatha? Silakan. Mau tanya untuk Matius 7, 22, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu ya, Mbak Yaya ya? Iya, betul. Itu untuk Untuk orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Nah itu. Oh gitu. Jadi intinya, maaf ya, saya bukannya untuk memprovokasi atau suasana jadi nggak baik. Jadi intinya di sini bahwa bila ada yang menyebutku Tuhan kelak, dia akan kuenyahkan ke neraka. Maksudnya gimana? Enggak, itu ayat 21 enggak dibaca. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus tidak mengkritik itu. Yang Yesus kritik adalah mereka cuma mengucapkan hanya dengan kata, tapi tidak dengan tindakan. Bukan cuma mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi lebih tepatnya adalah melakukan apa yang dikehendaki Bapakku. Nah, ini yang orang-orang lakukan pada masa ini. Mereka beriman dengan kata tapi tidak dengan perbuatan. Makanya kalau kita lihat apa sih kehendak Bapa itu? Ya, untuk melihat sang anak, Yohanes 6 ayat 40. Yaitu kehendak Bapa di mana semua orang untuk melihat sang anak. Melihat ini dalam arti mengimani akan Kristus dan mengikuti kehendak Kristus dalam tindakan dan juga ajarannya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa ini artinya untuk menyangkal Yesus itu sebagai Tuhan, faktanya Yesus tidak menyangkal itu. Karena yang disangkal adalah mereka hanya menggunakan dengan kata-kata saja. Apalagi konteksnya yang dalam Matius 7 itu ya, ayat 15 sudah jelas kok nabi-nabi palsu. Contohnya nabi-nabi palsu itu siapa aja? Banyak. Sekarang inilah kita pakai kekristenan yang ada sekarang ini. Bidat, saya katakan seperti itu. Saksi Yehova mengatakan Yesus itu Tuhan loh. Tapi mereka tidak mengatakan dia ilahi karena kata Tuhan itu bermakna sama dengan kata Lord dalam pengertian penguasa. Ya, Islam kan Rob itu kan artinya juga penguasa kan. Bisa manusia, bisa juga untuk Allah. Jadi kalau dikatakan untuk siapa aja, kalau modern ini Saksi Yehova mengatakan Yesus itu Tuhan. Mormon juga mengakui Yesus itu Tuhan, tapi konsepnya salah dan sesat. Bidat-bidat zaman dahulu, Gnostik, dalam bukunya G. Atom Jeskui, Reinventing Jesus, mereka mengatakan Yesus itu ilahi dalam pengertian Gnostik, tetapi dia tidak memiliki posisi kemanusiaan. Menyangkal kemanusiaan Kristus itu juga salah, bidat. Nah, jadi kalau dikatakan untuk siapa, ya ajaran-ajaran seperti ini. Ya seperti itu ya. Yang memanggil Tuhan tetapi dia mengajarkan yang sesat. Itu Kak. Tadi contohnya itu SEC yang suka ngetok-ngetok pintu, manggil Tuhan tetapi dia tidak mengakui keilahian Yesus dan tidak mengakui kemanusiaannya sekaligus. Ini dengar ya Kak ya, saya bacain ya. Iya. Bukan setiap orang, bukan setiap. Jadi bukan yang sekedar ngomong Tuhan doang nih ya. Bukan setiap orang yang menyebutku Tuhan, Tuhan.
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi nggak cukup hanya mengucapkan, tetapi harus juga melakukan. Contoh kayak Islam sendiri, ngaku Allah itu Tuhanku, tetapi maaf ya, dia membunuh, dia berzina, dia berbohong, menipu. Itu kira-kira masuk surga nggak, Mbak? Kalau dia tidak melakukan seperti itu dan bertaubah, insya Allah dia akan diampuni. Enggak, yang saya tanya, kalau dia mengaku Allah itu Tuhanku, tetapi dia tidak pernah sholat, membunuh, mencuri, berzina, ini masuk surga nggak? Wallahu alam bisawab. Ya udah, jadi nggak setiap orang yang nyebut Allah adalah Tuhan kan yang masuk surga, melainkan semua yang mengaku Allah itu adalah Tuhan itu masuk neraka. Maryam 71. Betul? Maryam 71. Iya, jadi bukan setiap orang yang menyebut Allah itu masuk surga, tetapi yang menyebut Allah itu masuk neraka. Ya nggak, Prof? Begitu nggak sih? Itu ayatnya. Ya, betul. Iya, justru orang-orang yang memanggil Allah itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan, itu yang masuk neraka. Karena apa? Di Maryam 71 dikatakan, dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Berarti jadi intinya manusia itu tidak melakukan hal-hal yang Kalau buruk. orang Kristen intinya dia mengaku Yesus Tuhan, dia juga mengerjakan keselamatan, maka dia selamat masuk kerajaan sorga. Gitu. Tapi kalau orang Islam mau manggil Allah, mau tidak manggil Allah, semua masuk neraka. Nah itu. Enggak juga sih. Jadi gimana yang- tuh Maryam yang- 71? 71 kan tidak ada seorang pun yang diantara ya ini kan berarti kalau tidak seseorang yang tidak baik dan tidak akan bertaubat itu akan datang ke neraka gitu maksudnya. Oke, kalau gitu sekarang saya tanya, neraka itu di bawahnya Siratal Mustaqim nggak? Iya betul. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad juga melewati jembatan Siratal Mustaqim? Itu sudah kehendak Allah. Berarti Jelas dia masuk masuk semua ke dalam neraka, ya kan? Enggak. Ada nggak yang nggak melewati Siratal Mustaqim? Hanya Isa ya, Prof ya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, di mana dikatakan Nabi Muhammad itu tidak melewati jembatan Siratal Mustaqim? Karena Allah sudah menjamin bahwa Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Menjamin kekasih kan belum tentu. Jamin Masuk itu surga? saya. Masuk surga. Allah sudah janji itu. Allah sudah janji itu. Saya percaya itu. Loh, itu kan janji. Apakah sudah terbukti? Enggak. Terbukti atau tidak sudah Allah lakukan itu kepada Nabi Muhammad. Sudah atau janji nih? Kalau janji belum loh. Kalau sudah berarti udah terjadi. Sudah terjadi. Allah dalilnya mana? Nggak usah pakai dalil Mbak, karena Allah itu sudah Nabi Muhammad belum ke surga. Kepedean mendarah daging. kata siapa Nabi Muhammad nggak ke surga? Profesor Quraisy Shihab itu pernah loh tahun 2016 atau tahun 2015 ya. Dia pernah mengatakan Nabi Muhammad belum ke surga. Itu karangan aja kali. Tapi beliau seorang ahli tafsir. Gak apa-apa, dalilnya mana? Nabi Muhammad masuk surga. Gak usah pakai dalil Mbak, karena Allah sudah jamin.
Astaga. Nggak pakai dalil, Mbak bisa nggak beriman kepada Allah tanpa dalil? Karena Nabi Muhammad itu adalah nabi yang Anda tahu. Oke, kalau nggak pakai dalil terus Anda tahu dari mana? Karena dia Sekarang melakukan kebaikan. Udahlah, dalam kehidupan Nabi kebaikan Muhammad apa itu yang selalu dilakukan Muhammad? Kebaikan apa di dalam Quran yang tercatat dia lakukan? ya baca aja sampean ke Nggak Al-Quran. ada. Tapi mukanya asam sama orang buta ada tercatat di dalam Quran. Abasa ayat 1 sampai 3. Yang saya tanyakan itu yang ada di dalam isi Al-Quran yang dijelaskan. Jangan terlalu potong-potong atau apa-apa. Muhammad tadi masuk surga nggak ada dalil, hadis pun nggak ada. Tapi yakin loh. Saya nggak gimana itu yakin tadi? itu. Muhammad Saya masuk nggak surga yakin itu Masuk Mana surga yakin? itu. mana Saya dalilnya? malah bersyukur. Gak usah Dalilnya pakai mana? dalil, Mbak. Ini sudah janji Allah. Janji itu Oke. pasti tepat. Muhammad masuk surga mana dalilnya di Quran? Itu aja dulu. Buktiin dulu. Jadi saya nggak perlu mengeluarkan ini. Dalilnya Muhammad masuk surga di Quran mana? Gitu aja. Kok malah yakin anak tak yakin. Coba Mbak Yaya, di mana dalilnya Muhammad itu masuk surga di Quran? Mbak Yaya, ada nggak dalilnya Mbak? Itu Quraisy Shihab ditolak ya tadi ya. Ini yang ngomong Quraisy Shihab aja Muhammad itu nggak di surga. Ibu muslimah bernama Yaya ini membangun sebuah argumentasi. Jikalau menyebut Yesus itu Tuhan, maka akan masuk neraka. Beliau bertitik tolak dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagian ayat-ayat ini merupakan ayat yang sangat populer, menarik dan terkenal di kalangan saudara-saudara kami dari luar Kristen, khususnya para apologet dan polemikus di luar Kristen. Mereka melontarkan tuduhan bahwa orang-orang Kristen yang mempercayai, meyakini, mengakui, menyebut Yesus itu sebagai Tuhan akan dihukum oleh Yesus di akhir zaman dan dienyahkan dari hadapannya. Dengan kata lain, ditempatkan di neraka yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu merupakan konklusi dan kesimpulan yang keliru dan salah. Apa dasarnya mengatakan demikian? Hal yang tidak boleh kita abaikan atau tidak boleh kita pandang sebelah mata. Mengartikan Alkitab tidak boleh kontradiksi atau bertentangan antara bagian ayat yang satu dengan bagian ayat yang lain dalam konteks keseluruhan Alkitab. Kalau kita melihat di dalam keseluruhan Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru, ada banyak orang yang menyapa, memanggil, menyeru dan menyebut
Yesus itu Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah menolaknya, bahkan menerima hal itu sekaligus memberikan pertolongan, kepedulian, perhatian serta mujizat bagi siapapun yang berseru dan memanggil menyebut namanya. Ada orang kusta, ada murid-murid yang sedang ada di dalam perahu yang mana perahu mereka hampir penuh dengan air. Ada perempuan Kanaan yang percaya. Ada salah seorang dari muridnya bernama Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus sama sekali tidak menolak ketika Yesus dipanggil atau disebut mereka sebagai Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diingatkan oleh Yesus dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 bukan dalam konteks Yesus tidak setuju atau Yesus menolak dia dipanggil atau diseru sebagai Tuhan. Memahami Alkitab, teks tidak boleh lepas dari konteks. Kalau kita melihat dari satu perikop saja, Matius 7 ayat 15 sampai 23, hal ini terkait dengan pengajaran yang sesat. Itu sebabnya Yesus berkata di ayat 15, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Jadi ada nabi-nabi palsu yang mengajarkan hal yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul. Saudara dikasihi Tuhan, fokus sorotan utama Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sekali lagi saya tegaskan, Yesus tidak sedang berupaya menentang, menolak. Ada orang yang memanggil dia sebagai Tuhan, yang dikritik sekaligus diingatkan agar para murid, orang-orang percaya sepanjang sejarah segala abad, jangan hanya puas di dalam mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi harus membuktikan pengakuan Yesus itu Tuhan dengan cara melakukan kehendak Bapa di sorga. Tadi Timothy sudah mengutip Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. "Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Tadi di dalam Matius pasal 7 ayat 21, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak Bapa di sorga itu adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penguasa dalam hidupnya. Maka orang yang percaya seperti itu pasti memiliki hidup yang kekal, pasti masuk sorga, pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, keselamatan dalam Kristen bukan mudah-mudahan, tapi sebuah garansi, jaminan, kepastian. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 28, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya." 2 Timotius 2 ayat 19 jelas berkata, "Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan."
Jadi kalau orang menyebut, berseru, meyakini, mempercayai Yesus itu Tuhan, orang itu wajib hukumnya meninggalkan kejahatan. Tidak boleh hanya berbusa-busa mulut menyebut Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, 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 tapi tidak pernah menunjukkan dalam sikap, tindakan, perkataan, perbuatan yang mencerminkan seseorang itu telah mengaku Yesus Tuhan. Yesus itu Tuhan artinya Lord, Kurios, penguasa. Manusia lama berarti belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan. Manusia yang belum lahir baru berarti masih ada dalam perhambaan perbudakan dosa. Tapi siapapun yang telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, orang itu telah beralih kuasa otoritas kepemimpinan hidupnya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari hamba iblis menjadi hamba Tuhan. Artinya Tuhan Yesus yang berotoritas memegang kendali dan kontrol dalam segenap hidupnya. Jadi kalau seseorang itu mengaku dan percaya Yesus sebagai Tuhan, maka orang itu bukan lagi melakukan apa yang menjadi kehendak daging, bukan lagi melakukan apa yang menjadi kehendak iblis, tapi melakukan kehendak Bapa di sorga.